Halo teman-teman, kembali lagi di catatan dinding. Hari ini aku mau bahas sedikit nih tentang membaca dan menulis permulaan atau bisa disingkat MMP. Apa sih MMP itu? Kalian pernah dengar nggak? Nah, di sini MMP itu kepanjangan dari membaca, menulis, permulaan. Kenapa sih disebut permulaan? Karena hal pertama yang diajarkan pada anak pada awal-awal masa prasekolah itu adalah kemampuan membaca dan menulis yang lebih diorientasikan pada kemampuan membaca dan menulis tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf dan kemampuan menulis mekanik. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi perolehan bidang-bidang ilmu yang lainnya di sekolah. Kemampuan melek huruf ini selanjutnya dibina dan ditingkatkan menuju pendidikan kemampuan membaca tingkat lanjut, yaitu kemampuan melek wacana. Apa sih kemampuan melek wacana? Yaitu kemampuan yang disertai dengan pemahaman atau kemampuan membaca sesungguhnya. Jadi, anak itu bisa membaca dan memahami isi-isi bacaan yang mereka baca, disertai pemahaman akan lambang-lambang bunyi yang mereka baca. Selanjutnya adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis juga tidak jauh dari kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau permulaan, pembelajaran menulis ini diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Selanjutnya, dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang bisa diajarkan pada anak-anak tuh metodenya apa aja sih? Metodenya ada 6. Yang pertama adalah metode EJA. Metode EJA ini Metode EJA di sini bisa dikenal dengan metode BABA. Jadi dikenalkan per masing-masing huruf A, B, C, D. Kemudian ada metode bunyi. Ada metode suku kata atau silaba. Ada metode kata atau lembaga kata, metode global, dan metode SAS. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan dengan metode EJA? Metode EJA di sini berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya nih, B, A, D, U menjadi B, A, ba, dibaca ba, atau dieja B, A, ba, gitu. D, U, du, atau dieja D, U, gitu. Dikenalkan hurufnya per suku kata. Kemudian ada metode metode bunyi. Contohnya adalah metode bunyi ini. Masih dikenalkan suku katanya ya. Huruf B dilafalkan karena B itu kan huruf konsonan ya. Tidak mempunyai suara. Jadi dikenalkan huruf B dikenalkan seperti ep, ep, gitu. B. Huruf B suaranya ep, ep. Bibirnya dikatupkan ep, ep, seperti itu. Kemudian huruf D
dilafalkan menjadi ed, ed. Huruf E juga dilafalkan E, karena E merupakan huruf yang bunyi atau A, I, U, E, O. Selanjutnya ada huruf G, ek, ek. Huruf P, ep, ep. Contohnya seperti kata nani, dieja menjadi en, a, na, bukan n ya, en, a, na, en, i, ni, dibaca nani. Kalau metode eja tadi kan B, B, aba, padahal B itu kan huruf konsonan ya. Nah, perbedaannya bisa dilihat ya. Kalau di metode bunyi ini, bunyinya huruf itu yang sebenarnya. Ana menjadi en, ana, en, ini, seperti itu. Selanjutnya, ada metode suku kata. Yang tadi kan masih dikenalkan hurufnya ya, per huruf. Sekarang anak dianggap sudah mengenal hurufnya. Pada proses pembelajaran MMP, diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Jadi, metodenya per suku kata. Tidak dieja atau dilihat bunyinya huruf lagi. Jadi, anak langsung dikenalkan bagaimana jika huruf dirangkai. Ya. Kemudian ada metode kata. Metode kata ini dalam MMP diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan lembaga besar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata yang dimaksud diuraikan dan dikupas menjadi suku kata atau menjadi huruf-huruf. Seperti bangku. Anak langsung dikenalkan bangku. Atau yang lebih mudah, kuda. Kuda. Itu terdiri dari huruf K, U, D, A. Nah, yang tadi kan per kata-katanya ya, baru per hurufnya baru katanya. Yang sekarang itu langsung dikenalkan kata, baru dikenalkan hurufnya, diuraikan huruf-hurufnya masing-masing. Kemudian metode selanjutnya ada metode global dan metode SAS. Dalam metode global, di sini menguraikan satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata. Contohnya, kalimatnya ini dadu. Terdiri dari kata ini dan dadu. Dikembangkan atau diuraikan i, n, i, n, ini, i, n, ini, d, ada, d, udu. Kemudian diuraikan per huruf atau per suku katanya. I, n, ini. I, n, ini. I, n, ini. D, a, d, u. D, ada, d, udu. Dadu. Ya, terlihat ya perbedaannya. Dari kalimat menjadi per suku kata, kemudian diuraikan per hurufnya. Yang ini juga diuraikan menjadi hurufnya. Tadi anak dikenalkan huruf dulu, kemudian ke per suku kata, sekarang ke kalimat baru diuraikan menjadi huruf per hurufnya. Kemudian yang terakhir ada metode SAS.
Untuk metode ESAS dalam MMP, bahan ajar untuk pelajaran pembacaan permulaan metode ini sebagai berikut. Contohnya, ini mama, ini, ma, ama, ma, ama. Kemudian diuraikan per hurufnya. I, N, I, ini. M, A, M, A, I, ni. Ma, ma. Ini, mama. Ini, mama. Kalau dalam metode global, cuman sampai diuraikan per huruf tadi, dari kalimat, per suku kata, dan per huruf. Dalam metode SAS, ini diulangi seperti awalnya. Jadi, dari metode kalimat ke dari huruf yang sudah berbentuk kalimat ke per suku kata, per suku huruf, kemudian kembali per suku kata, per suku huruf, dan per kalimatnya. Tujuan MMP itu apa sih sebenarnya diajarkan untuk anak-anak? Yang pertama, diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan untuk membantu kemampuan membaca dan menulis. Karena kemampuan dan membaca menulis merupakan kemampuan dasar yang perlu ditingkatkan untuk menggali kemampuan bidang-bidang ilmu lain. Karena dalam metode MMP ini yang dicapai adalah kemampuan melek membaca dan mencapai tujuan untuk memahami isi, simbol, dan suatu bunyi dari suatu bacaan. Yang kedua, kemampuan ini akan menjadi landasan bagi perolehan bidang ilmu yang lainnya. 6 kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yaitu kemampuan melek huruf. Selanjutnya, ceritakan secara lisan bagaimana perbedaan antara isi RPP yang ada di halaman 7.27 atau 7.29 dengan implementasi yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Dalam RPP 7.27 dilaksanakan untuk kelas bawah, berisi penilaian kelancaran dan ketepatan intonasi. Berhubung saya mengajar kelas 2, yaitu di sekolah, dalam pembelajaran ini kurang lebih saya hampir sama ya. Yaitu dalam penilaiannya saya menilai kelancaran dan ketepatan intonasi. Walaupun memang tentunya kemampuan membaca anak tidak sama. Ada yang sudah lancar membaca dan ada yang belum lancar. Bahkan untuk mengenal huruf saja dia masih kesulitan. Sehingga untuk anak yang khusus ini saya memberikan waktu tambahan untuk melaksanakan 6 metode dari MMP tersebut. Saya tidak hanya menggunakan satu, nggih. Jadi saya menggabungkan beberapa metode dari MMP untuk mempelajari anak membaca, ya. Karena saya mengajar di kelas 2, di kelas bawah. Jadi implementasi yang sudah saya laksanakan di pembelajaran itu kurang lebih sama dengan RPP yang di halaman 7.27 dengan menggunakan metode MMP 6 tadi, ada metode bunyi, eja, metode kata, metode global, dan metode SAS. Untuk RRP 7.29 dilaksanakan untuk kelas tinggi. Penilaiannya tidak lagi menilai ketepatan dan kelancaran, tapi sudah naik, yaitu menilai lafal, intonasi, dan hasil analisis siswa. Jadi, bagaimana siswa memahami isi bacaan. Oke. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan model fokus membaca dalam RPP maksud saya ya, di RPP 7.27 dan 7.29 di sini
persamaannya adalah kegiatan bahasa Indonesianya itu difokuskan untuk membaca. Dengan membaca, proses memahami dan memaknai suatu tulisan. Nah, kita sudah sampai di akhir bahasan. Kesimpulan apa yang kita dapat setelah membahas tadi yang di awal ya. Yang pertama adalah pembelajaran MPP terdiri dari pembelajaran membaca permulaan dan pembelajaran menulis permulaan. Metode yang digunakan ada metode eja, bunyi, suku kata atau silaba, metode kata atau lambang kata, metode global, dan metode SAS. Penilaian dalam MMP berkenaan dengan penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil. Bagaimana proses anak memahami atau proses anak belajar membaca, mengenal kata, mengenal kalimat, kemudian menilai bagaimana hasil mereka membaca. Karena kita sudah sampai di penghujung presentasi, saya Diana Kurniawati undur diri. Terima kasih sudah menyimak video presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.